Nanti ketika matahari sudah mulai tinggi baru mereka keluar. Lam naj'al lahum min duniha sidra kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Dan begitulah wa qad ahadna, telah kami sempurnakan, telah kami liputi, telah kami lengkapi bima ladaihi, dengan apa yang dimiliki oleh Dzulqarnain, ay 'inda Dzulqarnaini minal alati wal jundi wa ghairihima. Wa qad ahadna, telah kami liputi, telah kami jadi apa yang ada di dalam mereka itu sudah ada di dalam pengawasan Allah. Ai khubra. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang ada dan dimiliki oleh Dzulqarnain beserta bala tentaranya dan beserta alat-alat yang dibawa oleh Dzulqarnain. Summa atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain ini meneruskan lagi jalurnya, jalur perjalanannya, hatta iza balagha bainas saddaini, sampai pada satu tempat antara dua bukit. Bi fathis sin wa dhammiha. Bisa saddaini, bisa suddaini. Saddaini itu adalah jabalani, dua gunung. Bi munqati biladi Turki, yang ada di kawasan negara Turki. Jadi ada dua gunung. Saddul Iskandar ma bainahuma kama sayati. Nanti Raja Iskandar Dzulqarnain ini akan membangun bendungan yang besar di antara dua gunung tersebut. Ketika sampai di tempat tersebut, wajada min dunihima, Dzulqarnain ini menemukan di depan mereka, ay amamahuma qauman, menemukan lagi komunitas lain, menemukan lagi sekelompok manusia, la yakaduna yafqahuna qaula, di mana manusia-manusianya ini hampir-hampir kalau diajak ngomong susah dimengerti. Bahasanya susah, terus akan mampu dipahami dialog mereka kalau kita cermati dengan isyarat-isyarat. Karena begitu sangat terbelakangnya komunitas yang ditemui oleh Raja Dzulqarnain. Jadi bahasanya itu sangat unik, sehingga Raja Dzulqarnain itu agak kesulitan untuk memahami ini bahasanya kayak apa. Ay la yafhamunahu illa ba'da bud'in. Jadi kalau pelan-pelan, kemudian dilihat dari mimiknya, dilihat dari isyaratnya, akhirnya diketahui atau bisa dipahami perkataannya tersebut. Qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi. Kaum ini
atau komunitas ini mengadu kepada Raja Dzulqarnain. Ya Dzulqarnaini, wahai Raja Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya ada kaum, ada suku yang disebut dengan nama Ya'juj Ma'juj. Huma ismani a'jamiyani. Ya'juj Ma'juj ini bahasanya itu bahasa diambil dari bahasa Ajam, jadi bukan bahasa Arab. Ya'juj Ma'juj itu bukan bahasa Arab, jadi bahasa Ajam, bahasa di luar bahasa Arab. Liqabilataini, Ya'juj Ma'juj itu istilah buat dua kabilah. Sehingga falam yansarifat, jadi tidak bisa ketika memberikan harokat umpama kasroh masih dibaca fathah. Jadi isim ghairu munsharif kalau di dalam ilmu nahwu. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ini mufsiduna fil ardi, mereka itu sangat merusak di atas muka bumi ini. Bin nahbi wal baghi inda khurujihim ilaina. Pokoknya mereka itu kalau sudah keluar dari sarangnya, keluar dari daerahnya menuju ke tempat kami, akan mengambil semuanya, merampok, mengambil hasil pertanian kami, apa yang kami miliki diambil oleh Ya'juj Ma'juj tersebut. Jadi kaum ini, kabilah ini sukanya merampas hak orang lain. Jadi kalau sudah bergerombol kemudian melewati perkampungan atau apa saja, setiap yang dilewati itu apa yang bisa diambil maka diambil oleh mereka, dirampas oleh mereka. Akhirnya kaum ini melihat kebesaran Raja Dzulqarnain, mulai dari kewibawaannya, mulai dari banyaknya pasukan dan peralatan perang yang sangat sempurna. Akhirnya kabilah ini mengadu kepada Dzulqarnain, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kaum ini mengatakan kepada Dzulqarnain, fahal naj'alu laka kharjan, apakah kami perlu mengeluarkan harta kami gitu. Fahal naj'alu laka kharjan, kira-kira berapa biaya yang akan kami keluarkan untuk engkau ya wahai Raja Dzulqarnain. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, sehingga engkau sudi, engkau mau menjadikan atau membuat untuk kami, membuat sesuatu antara kami dengan kaum Ya'juj Ma'juj itu sebuah penghalang. Entah itu benteng, entah apa, pokoknya berapa biaya yang bisa kami keluarkan untuk membayar engkau, agar bisa membangun benteng antara kami dengan Ya'juj Ma'juj tersebut. Jadi namanya orang minta tolong, walaupun itu kaum,
Mereka karena yang diminta ini adalah sesuatu yang sangat besar, membangun benteng yang besar yang bisa menghalangi Ya'juj Ma'juj untuk sampai kepada mereka. Akhirnya kaum itu berkata kepada Raja Dzulqarnain, kira-kira berapa harta yang bisa kami keluarkan agar engkau mau membangun benteng buat kami sebagai penghalang antara kami dengan Dzulqarnain. Saddan hajizan fala yasiluna ilaina. Jadi minta dibangunkan sebuah benteng agar mereka itu tidak sampai kepada kami. Apa jawabnya Dzulqarnain? Qala ma makkaniya fihi rabbi khairun. Qala ma makkaniya rabbi qala ma makkaniya fihi rabbi khairun. Kaum tadi menawarkan harta mereka, mau dikasihkan kepada Raja Dzulqarnain asal mau membangun benteng buat mereka. Mendengar hal tersebut, Raja Dzulqarnain mengatakan, ma makkani fihi rabbi khair. Apa yang sudah Allah berikan kepadaku berupa kekuatan, kemampuan, itu jauh lebih baik ketimbang apa yang ingin kalian berikan kepadaku. Jadi bisa dibilang Raja Dzulqarnain itu, saya tidak butuh harta kalian. Kalian minta tolong kepada saya dengan menawarkan harta yang kalian miliki, maka sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadaku itu jauh lebih berharga ketimbang harta yang akan kalian berikan. Seharusnya pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin itu ketika ingin membangun sesuatu, jangan memberatkan masyarakat, jangan memberatkan rakyatnya. Kalau memang rakyat itu membutuhkan jalan yang lurus, dibangun tanpa harus meminta sesuatu kepada rakyat. Karena kan anggarannya ada, kan begitu. Sebagaimana Raja Dzulqarnain ketika diminta untuk membangun benteng, saat masyarakat itu menawarkan hartanya, beliau menjawab, saya tidak membutuhkan harta kalian. Sudah cukup apa yang Allah berikan kepadaku, itu menjadi modal aku untuk membangun benteng yang kalian inginkan. Tapi walaupun saya tidak butuh harta kalian, fa'ainuni biquwwatin. Kalian boleh membantu aku dalam bentuk kekuatan. Jadi istilahnya gotong royong. Kalian tidak usah mengeluarkan harta benda, pokoknya apa yang aku inginkan dalam bentuk tenaga, maka kami mengharap semua masyarakat turut terjun untuk membangun benteng tersebut. Fa'ainuni biquwwatin. Yang penting tenaga kalian siapkan saja gitu. Lima adlubuhu minkum. Aj'al bainakum wa bainahum radma.
Jadi bantulah aku, bukan dengan harta kalian, tapi bantulah aku dengan kekuatan yang kalian miliki. Bantulah aku dengan tenaga, sekiranya aku membutuhkan tenaga kalian. Kalau kalian sanggup, aj'al bainakum wa bainahum radma. Kalau kalian sanggup, maka akan aku bangun antara kalian dengan Ya'juj Ma'juj sebuah benteng. Radman ay hajizan hasinan. Benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat. Pemimpin yang luar biasa seperti itu. Jadi pemimpin selain dia punya kekuatan, kekuasaan, juga punya sangat peduli kepada masyarakat. Sehingga ketika masyarakat itu membutuhkan sesuatu, entah dibangunkan jalan, entah itu dibangunkan parit, selokan dan seterusnya, maka tidak dipersulit. Hanya diminta, silahkan masyarakat kalau ingin membantu, tolong dibantu dengan tenaga. Jadi biar bisa bekerja bareng-bareng. Fa'inuni biquwwatin. Setelah ada kesepakatan, lalu Raja Dzulqarnain ini memberikan perintah, atuni zubarul hadid. Tolong datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Qatti'hu ala qadril hijarah. Jadi namanya besi itu masih banyak, stoknya masih banyak, sehingga potongan besi itu dibentuk seperti batu bata. Qatti'hu ala qadril hijarah. Dibentuk, potongan besi itu dibentuk seperti batu. Allati yubna biha. Disusun itu. Jadi potongan-potongan besi itu disusun. Fabuniya biha wa ja'ala bainaha al-hatam wal fakham. Jadi disusun potongan-potongan besi itu, kemudian di sela-selanya dikasih kayu sama batu bara. Kayu-kayu kering, kemudian batu bara. Itu caranya Raja Dzulqarnain ini membangun benteng. Jadi potongan-potongan besi disusun, kemudian di sela-selanya dikasih kayu sama batu bara. Hatta idza sawa bainas sadafaini, ketika itu susunan besi sudah menyamai dengan ujung gunung. Berarti ini tinggi bentengnya. Sampai menyamai puncaknya gunung. Ai janibal jabalaini bil bina'. Jadi potongan-potongan besi disusun setinggi gunung yang ada di situ. Ketika sudah tersusun, qala unfuhu. Ketika sudah terbang, sudah tersusun seperti itu, kemudian ditiup. Ketika ditiup, karena dulu belum ada kompor gas ya, belum ada korek, jadi ini masih zaman dahulu.
potongan-potongan kayu yang kering itu dicampur dengan batu bara. Kemudian dikipas, ditiup. Hatta iza ja'alahu naron. Ketika sudah terbakar, kemudian apinya membara sampai terbentuk kayak bara api. Qala atuni ufrik alaihi kitro. Kalau sudah besinya membara, kemudian akan datangkan buat aku, ambil buat aku lelehan tembaga. Jadi tembaga yang sudah meleleh itu diambil sama Dzulqarnain, kemudian disiram ke potongan-potongan besi yang membara tadi. Ay'an nuhas al-mudhab tunaza'u fihi fa'afrahan nuhas al-mudhab alal hadid al-muhamma fadakhala baina zabari fasara syai'an wahidan. Jadi dituang ke atas tumpukan potongan besi tadi, sehingga menyatu antara tembaga dengan besi. Famasta'u, sehingga nanti ketika sudah kering, Ya'jud Ma'jud ini tidak bakalan bisa ayyadharuhu, tidak bakalan bisa untuk sampai ke puncaknya tembok yang kita bikin. Karena temboknya atau bentengnya itu terbuat dari tumpukan besi, kemudian disiram dengan lelehan tembaga. Istilahnya kalau sekarang kita bikin tembok kayak begini, luarnya itu dibikinnya dari lelehan tembaga, sehingga temboknya itu menjadi licin. Temboknya menjadi licin. Karena licin, Ya'jud Ma'jud ini tidak bakalan bisa sampai ke atas. Karena belum sampai ke atas dia sudah jatuh. Lirtifaihi, karena tingginya benteng yang dibikin oleh Dzulqarnain, wa mulasatihi, dan karena licinnya tembok tersebut. Wa mastata'u lahu naqbah, dan mereka Ya'jud Ma'jud tidak bakalan bisa melubangi benteng yang dibikin oleh Dzulqarnain ini, karena bahan dasarnya luar biasa. Li solabatihi wasambihi, karena kerasnya benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain ini. Terus Ya'jud Ma'jud itu di mana? Ya'jud Ma'jud itu tidak ada dalil yang jelas, yang qat'i, yang menjelaskan di mana dia. Ada yang bilang di belakang daerah Cina, ada yang bilang di antara Azerbaijan, ada yang bilang ada banyak. Jadi istilah-istilahnya banyak sekali. Tidak ada yang menunjukkan secara pasti tentang keberadaan Ya'jud Ma'jud tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara langsung tempat di mana Ya'jud Ma'jud itu berada? Sebagaimana kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, semuanya tidak disebut, tanggalnya tidak disebut, tempatnya tidak disebut. Kebanyakan seperti itu. Harinya, tanggalnya tidak disebut.
Karena Al-Quran ini kitab suci, bukan kitab sejarah. Kita harus membedakan itu. Mungkin kita bertanya-tanya ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan apa? Dengan Khidir. Khidir itu siapa? Nabi apa bukan? Kok enggak dijelaskan? Umpama begitu. Kemudian nama-nama Ashabul Kahfi kenapa kok enggak disebut satu persatu? Padahal pemudanya ada, yang diceritakan ada, tapi namanya kenapa tidak disebut? Sebagaimana juga Ya'juj Ma'juj diceritakan tapi tempatnya tidak disebut sama Allah. Nah, ini untuk membedakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci, menampilkan yang perlu. Adapun penjelasannya nanti oleh para ulama. Beda dengan kitab sejarah, kitab tarikh. Maka kitab tarikh itu akan disebut tanggalnya berapa, tempatnya di mana, nama-namanya siapa. Itu kitab tarikh akan menyebut secara rinci. Itulah perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan kitab sejarah. Jadi kalau ingin bisa mengetahui tentang keberadaannya, kemudian ada perbedaan pendapat, itu wajar. Tidak ada yang berani mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj itu ada di tempat ini. Tidak ada. Semua perkiraan melalui yang disampaikan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Makanya sampai ada penelitian, ada beberapa ulama yang meneliti tentang tempat-tempat yang mendekati apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi diteliti oleh ulama. Oh, kira-kira dekat-dekat Cina. Ada yang bilang kira-kira bentuknya antara gunung satu dengan gunung yang lain. Kemudian ada bendungannya. Ada yang bilang ini daerah Azerbaijan. Ada yang bilang ini lagi. Nah, itu ijtihad para ulama memiripkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi tidak ada yang memastikan di mana keberadaannya. Raja Dzulqarnain akhirnya membangun benteng tersebut. Setelah selesai membangun, di mana bangunan ini tidak akan pernah musnah sampai akhir kiamat, kecuali nanti kalau sudah Ya'juj Ma'juj keluar. Setelah selesai membangun, apa yang dikatakan oleh Dzulqarnain? Hadza rahmatun mir rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini kalau rajanya muslim. Raja yang muslim yang tahu tentang agama, ketika berhasil membangun sesuatu, maka dia kembalikan kepada Allah. Ketika Raja Dzulqarnain sudah selesai membangun dengan benteng yang tidak bakalan bisa dibangun oleh orang setelahnya, kaum yang dibantu itu menyanjung betapa besarnya benteng yang dibangun Dzulqarnain. Karena merasa tersanjung dengan apa yang disampaikan oleh kaumnya, kaum yang dibangun tersebut, yang dibantu tersebut, akhirnya Dzulqarnain mengatakan, qala hadza rahmatun mir rabbi. Aku bisa membangun ini
aku bisa membangun benteng yang kuat ini adalah rahmatun mir Rabbi, bentuk dari kasih sayang Allah kepadaku. Sehingga Allah berikan kemampuan, kecerdasan, sehingga ada cara untuk bisa membangun sedemikian rupa. Tapi sekuat-kuatnya bangunan manusia. Jadi Dzulqarnain itu mengingatkan kepada kita semua. Tapi sebagus-bagusnya bangunan manusia, sekuat-kuatnya bangunan manusia, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah tiba masanya, maka semuanya akan luluh lantak, semuanya akan rata. Kalau sudah tiba masanya di mana Allah menghendaki, maka bangunan yang kuat ini akan runtuh, akan roboh. Itu yang disampaikan oleh Dzulqarnain. Ini menunjukkan bahwasanya Dzulqarnain itu walaupun sudah membangun tapi tidak merasa membangun. Kalaupun sudah membangun tidak merasa dia sukses di dalam membangun. Karena semuanya adalah rahmatun mir Rabbi. Walaupun orang memuji kekuatan benteng yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain karena terbuat dari potongan besi dicampur dengan lelehan tembaga. Itu di mana ada bangunan seperti itu? Itu kan kuat sekali. Tapi Dzulqarnain mengembalikan itu semua kepada Allah sehingga mengatakan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah janji Allah itu datang, maka semuanya itu akan luluh lantak, semuanya itu akan sirna. Bi khurujihim al-qarib minal ba'si, ketika sudah mau mendekati hari kiamat. Ja'alau daka'ai madkukan mabsuton, akan rata dengan tanah. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sesungguhnya janji Allah bi khurujihim, di mana nanti Ya'juj Ma'juj yang sudah dibikin benteng yang sudah dikurung oleh Dzulqarnain dengan benteng yang sangat kokoh itu, tapi nanti janji Allah akan pasti, di mana Ya'juj Ma'juj itu bakalan bisa keluar dari benteng tersebut. Ini menunjukkan betapa Raja Dzulqarnain ini sangat beriman kepada Allah. Maka tidak kaget kalau Al-Imam Ali bin Abi Thalib pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sampaikan, di mana Dzulqarnain ini adalah abdun yuhibbullah. Jadi hamba yang cinta kepada Allah. Fa'ahabbahullah, sehingga Allah cinta kepada Dzulqarnain. Karena semua karya yang dihasilkan oleh Raja Dzulqarnain itu tidak dinisbatkan kepada dirinya, tapi dikembalikan kepada Allah. Semua karya, semua buatannya, apa saja yang dihasilkan oleh jerih payahnya, itu semua dinisbatkan kepada Allah dengan bunyi hadza rahmatun mir Rabbi. Itu semua adalah kemurahan dari Allah yang Allah berikan kepadaku.
sehingga tidak sombong dengan pencapaian yang sudah dia capai ketika menjadi raja. Mulai dari bangunan, mulai dari bendungan dan seterusnya, tidak membanggakan hasil karyanya, walaupun karyanya itu luar biasa, tapi semua dikembalikan dengan kekuatan Allah, atau dibandingkan dengan kekuatan Allah, maka itu tidak ada apa-apanya. Benteng yang kuat kalau dibandingkan dengan kekuatan Allah, maka tidak ada apa-apanya. Wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah tiba masanya, benteng yang kuat sekalipun akan luntur, akan roboh. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'an. Ini insyaallah akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.